Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israel sedang dilanda suasana mencekam setelah kebakaran hutan besar-besaran melanda. Banyak warga panik berlarian, seperti merasakan kiamat datang mendadak. Ribuan hektar lahan hangus dilalap api yang makin menggila. Kebakaran ini disebut-sebut sebagai balasan atas serangan tanpa ampun Israel ke Palestina. Bahkan nama Benjamin Netanyahu ikut jadi sasaran sumpah serapah. Bagaimana bisa Israel tiba-tiba dihantam kebakaran hebat yang menyerupai neraka ini? Api besar ini benar-benar menghantam banyak wilayah yang diduduki Israel. Awalnya, kebakaran bermula dari kawasan Mosfet Tarum, wilayah yang dulu merupakan tempat tinggal warga Palestina. Tapi karena angin kencang dan cuaca panas, api cepat menyebar ke daerah Bechemes, Estaol, Beit Meir, hingga Mesilat Zion. Kebakaran ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Israel. Menurut laporan Dinas Pemadam Kebakaran Israel, kobaran api meluas dari komunitas Tarum dan Taos di Bekemes menuju Estaol, Mesilat Zion, Jalan Tol nomor 38 dan komunitas lainnya. Akibatnya sekitar 2.500 hektar lahan habis terbakar. Bahkan sejumlah kendaraan ikut hangus dilalap si jago merah. Pemadam kebakaran Israel sampai kewalahan meski sudah menurunkan lebih dari 100 personel. Beberapa petugas bahkan terluka saat berusaha memadamkan api. Banyak di antara mereka menghirup udara beracun akibat kebakaran besar di sekitar Yerusalem. Setidaknya 9 orang dilaporkan mengalami luka ringan. 7 di antaranya adalah petugas pemadam kebakaran, sementara 2 lainnya warga sipil. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Israel melaporkan situasi makin kacau. Warga di sekitar lokasi kebakaran panik berat sampai-sampai banyak yang mengosongkan kota. Mereka takut rumah dan harta bendanya ikut dilalap api. Kepanikan makin menjadi setelah akses utama evakuasi menuju Yerusalem sempat ditutup. Jalan tol nomor 38 diblokir pihak berwenang untuk memudahkan pemadaman api. Padahal ribuan warga dari daerah terdampak, seperti Ashau, Beit Meir, dan Mesilat Zion, sudah diarahkan untuk segera mengungsi. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Israel bilang, evakuasi dilakukan karena situasi benar-benar di luar kendali. Dengan cepat, evakuasi di desa Estol dan Mesilat Zion dimulai. Jalan nomor 44 juga ditutup dari 2 arah dan warga diimbau untuk tidak mendekati area kebakaran. Kebakaran besar di wilayah Israel Tengah ini bahkan bikin Benjamin Netanyahu ketar-ketir. Politikus berdarah Polandia itu langsung menggelar rapat darurat. Dalam rapatnya, Netanyahu mendesak agar api segera dipadamkan sebelum merembet ke Yerusalem Barat. Dia menekankan bahwa prioritas utama adalah membuka jalur evakuasi yang aman buat warga dan memastikan jalur itu tetap terbuka. Netanyahu juga menegaskan Yerusalem harus dilindungi dari kobaran api dan melarang warga mendekati area kebakaran. Benjamin Netanyahu terlihat mulai kewalahan. Bukannya fokus mengatasi situasi, dia malah menghubungi Amerika Serikat untuk meminta bantuan. PM Israel itu minta Washington turun tangan buat menyelidiki kebakaran ini. Ternyata, di balik permintaan tolong itu, Israel diduga punya maksud tersembunyi terhadap sekutunya tersebut. Israel sempat berharap Amerika Serikat mau membalas budi. Dulu saat kebakaran besar di Los Angeles, Israel sempat kirim pakar kebakaran dan tim tanggap darurat ke sana. Para relawan ini cukup berhasil meredakan kepanikan warga di tengah ancaman api. Tapi sekarang saat Israel sendiri dilanda kebakaran hebat, negara berpenduduk 9,7 juta jiwa itu malah kelabakan mengurus masalahnya sendiri. Benjamin Netanyahu pun mulai cari bantuan ke Yunani, bahkan sibuk menghubungi beberapa negara lain. Sayangnya, respon dunia malah dingin dan banyak yang cuek. Alhasil Netanyahu makin panik melihat api yang terus menggila. Kami belum tahu bagaimana kebakaran ini akan berkembang, katanya. Kepanikan Netanyahu ini juga dibenarkan oleh Badan Meteorologi Israel yang memperingatkan bahwa api bisa makin luas dalam beberapa hari ke depan. Peringatan itu muncul karena Israel lagi-lagi dihantam cuaca ekstrem. Menurut Weathercom, suhu di Yerusalem diprediksi bisa tembus 29 derajat Celcius pada 30 April nanti. Di hari-hari sebelumnya, suhu tetap tinggi, berkisar antara 24 sampai 25 derajat. Rekor suhu panas ini bahkan tercatat sebagai salah satu yang terparah di Israel. Di tengah semua kekacauan itu, banyak yang menganggap kebakaran ini sebagai karma atas tindakan Israel selama ini. Bukan malah tobat, Israel malah makin berulah, terutama terhadap Palestina. Baru-baru ini, Israel kembali melancarkan serangan brutal di Gaza. Salah satu serangan bahkan menghantam sebuah sekolah yang juga difungsikan sebagai tempat pengungsian. Tragisnya, 10 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan itu. Sejak operasi militer dimulai, total sudah ada 212 sekolah yang dihancurkan oleh Israel.
Tapi serangan kali ini bisa dibilang yang paling parah dibanding sebelumnya. Israel sengaja menjatuhkan bom berkekuatan tinggi ke jalur Gaza. Menurut laporan Al Jazeera, daya ledak bom sengaja ditingkatkan supaya serangan ke warga Palestina makin mematikan. Belum puas, Israel juga terus mengganggu ketenangan warga Gaza. Rezim Benjamin Netanyahu bahkan memblokir total bantuan kemanusiaan. Kiriman makanan dan obat-obatan dari luar dilarang masuk, padahal warga Palestina sedang menghadapi krisis parah. Lebih parahnya lagi, Israel berencana menjalankan blokade ini selama 8 minggu ke depan. Kebijakan anti kemanusiaan ini langsung menuai kutukan keras dari PBB. Bahkan anggota parlemen Irlandia, Thomas Gold, ikut angkat suara. Politikus 56 tahun itu dengan tegas menyebut Netanyahu sudah kehilangan akal sehat. Saya berdoa Benjamin Netanyahu dibakar di neraka, seperti anak-anak dan keluarga warga Gaza yang ikut terbakar, kata Gold penuh emosi. When you look at the photographs and the pictures and the videos that come from there, horrific what they're doing. Where is their soul? Where is the soul of the... Dengan kebakaran hebat yang kini melanda Israel, akankah negeri Zionis ini semakin terpojok dan akhirnya kehilangan kekuasaannya di Palestina? Meski Israel sibuk memadamkan api yang meluluhlantakkan hutan dan pemukiman, Gaza tetap terjebak dalam neraka yang jauh lebih mengerikan. Serangan militer Israel sudah merenggut puluhan ribu nyawa. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil anak-anak dan perempuan. Rumah sakit, sekolah, bahkan tempat tinggal di Gaza rata dengan tanah. Jutaan orang kini hidup tanpa harapan, terperangkap dalam blokade dan kekurangan kebutuhan paling dasar buat bertahan hidup. Di tengah semua kehancuran ini, Israel masih berdalih bahwa operasi mereka cuma buat membela diri dari ancaman keamanan. Tapi klaim ini justru makin memicu kemarahan dunia. Gaza saat ini masih sangat butuh dukungan kita semua. Seruan untuk menekan Israel agar menghentikan genosida di Gaza, serta mengakhiri pendudukan di berbagai wilayah Palestina, harus terus digelorakan. Ini satu-satunya cara untuk menghentikan kekejaman yang terus terjadi. Hati kita tercabik tiap kali melihat Gaza menangis di bawah bayang-bayang genosida. Kekejaman, pendudukan ilegal, dan penghancuran kemanusiaan yang dilakukan Israel di Palestina harus segera dihentikan. Ini bukan cuma soal agama, ini soal kemanusiaan, keadilan, dan nurani kita sebagai manusia. Kita tidak boleh diam, kita harus bersuara lebih keras. Sebarkan kebenaran, dukung seruan global untuk menghentikan agresi Israel. Berdirilah bersama Gaza, dukung bantuan kemanusiaan, dan tuntut agar gencatan senjata segera terjadi.